Industri batik menjadi salah satu industri yang berkembang di Indonesia, khususnya di daerah Pekalongan. Berdasarkan data dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki 714 industri batik yang lebih banyak dibandingkan dengan kota penghasil lainnya. Namun, ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh industri batik ini. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair industri batik. Dalam proses produksinya, industri batik banyak menggunakan bahan kimia dan air. Bahan kimia ini biasanya digunakan pada proses pewarnaan atau pencelupan. Pada limbah batik, diidentifikasi memiliki kadar pH, BOD, COD, TSS, dan warna yang melebihi baku mutu. Apabila limbah dari industri batik langsung dibuang ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, ini akan menjadi masalah serius yang berdampak kepada lingkungan. Saat ini, metode pengolahan limbah batik yaitu ada elektrokoagulasi, fotodegradasi, dan metode lainnya. Namun, metode-metode tersebut belum sepenuhnya maksimal, sehingga perlu dilakukan kombinasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memberikan solusi dengan ELPO, pengolahan limbah cair batik menggunakan sel elektrokoagulasi dan fotokatalis bertenaga surya. Sistem ini menggabungkan dua teknologi yang telah ada, yaitu elektrokoagulasi yang berfungsi untuk mendegradasi zat warna, serta fotokatalis untuk mereduksi logam berat dan membunuh bakteri pada limbah batik. Sistem ini juga terintegrasi dengan website dan Android sehingga dapat diakses secara real-time dan dapat dikendalikan secara otomatis. Rancangan ELPO sebagai pengolahan limbah batik ini telah melalui tahapan riset pustaka dari jurnal yang dipublikasikan oleh Angger Sulistianingsih dan koleganya pada tahun 2020. Detail rancangan ini terdiri dari pipa fotokatalis ZNO. Material ZNO dipilih karena memiliki efisiensi fotokatalis lebih tinggi dari TiO2 karena proses penyerapan sinar UV yang kuat dari spektrum matahari. Selain itu, ZNO merupakan bahan fotokatalis yang efisien untuk proses detoksifikasi air limbah karena menghasilkan H2O2 lebih tinggi daripada fotokatalis lain. Lampu UV sebagai sumber cahaya pada malam hari. Dua buah panel surya digunakan sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Aki digunakan untuk menyimpan sumber tegangan listrik dari panel surya. Bak elektrokoagulasi dengan anoda plat aluminium dan katoda karbon grafit yang dipasang secara paralel. Solar charge controller untuk mengatur arus listrik yang tersimpan pada aki atau baterai. Inverter untuk mengonversi arus listrik DC menjadi AC. Microcontroller untuk mengolah dan mengirim data. Detektor TDS dan TSS untuk mendeteksi kualitas air. Elektrokoagulasi terdiri dari bak yang dilengkapi dengan 8 plat elektroda aluminium yang disusun secara paralel. Air limbah akan dialirkan menuju bak elektrokoagulasi. Kemudian, listrik dengan tegangan 12 volt akan dialirkan ke elektroda, sehingga pada elektroda akan terjadi proses reduksi dan oksidasi, sehingga terbentuk flok-flok dan limbah yang terdegradasi. Kemudian, flok akan disaring dengan plankton net. Proses elektrokoagulasi berlangsung selama 60 menit. Setelah proses elektrokoagulasi selesai, air akan dialirkan menuju atap yang terdapat pipa fotokatalis yang telah dilengkapi dengan lapisan tipis ZNO atau zinc oxide. Ketika air berada pada pipa, lapisan tipis ZNO akan bereaksi dengan sinar matahari, sehingga terjadi proses fotokatalis yang dapat mereduksi logam berat dan bakteri pada air limbah. Pada malam hari, lampu UV akan menyala untuk menggantikan peranan dari cahaya matahari, sehingga proses fotokatalis tetap dapat dilakukan.
Proses fotokatalis berlangsung selama 120 menit. Pada bagian bak elektrokoagulasi dan pipa fotokatalis juga dilengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk mentransfer data hasil elektrokoagulasi dan fotokatalis agar bisa dibaca melalui Android. Sensor TDS dan TSS akan dihubungkan ke microcontroller. Data tersebut akan dikirim secara otomatis ke Firebase melalui Arduino menggunakan SIM900A dan akan ditampilkan pada monitoring air dalam aplikasi Android. Menu utama dari Android ini terdiri dari kontrol manual, kapasitas baterai, kualitas air, riwayat data monitoring, jadwal elektrokoagulasi, dan jadwal fotokatalis. Berdasarkan hasil dari referensi, Alpo sebagai pengolah limbah cair batik berbasis elektrokoagulasi dan fotokatalis bertenaga surya berpotensi mampu menurunkan kadar COD, TSS, warna, TDS, dan pH. Estimasi biaya operasional Alpo dengan asumsi waktu kontak selama 8 jam menggunakan panel surya yaitu sebesar Rp1.942, lebih hemat jika dibandingkan menggunakan listrik konvensional. Keunggulan dari Alpo yang pertama menggunakan teknologi IoT sehingga memudahkan pengguna dalam mengkontrol alat melalui gadget. Yang kedua menggunakan panel surya sehingga penggunaan energi menjadi lebih hemat. Yang ketiga, Alpo memiliki desain yang simpel dan mudah digunakan. Dan yang keempat dapat bekerja siang dan malam. Harapan kami semoga karsa cipta ini kedepannya dapat direalisasikan. Kami dari tim Alpo mengucapkan terima kasih.